Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tentang pembuatan IRI terlebih dahulu. Sebelum kita membuat sesuatu, kita perlu mengetahui bagaimana dasar-dasar dari IRI tersebut. Saya memiliki beberapa langkah sebelum akhirnya membuat diagram, yaitu yang pertama, kita harus menentukan entity terlebih dahulu, di mana entity dalam arti objek atau konsep yang dapat diidentifikasikan dan dibedakan dari objek lain. Kita ambil contoh dari hal berikut, di mana terdapat 3 keterangan, yaitu E1 yang dapat didefinisikan sebagai admin, E2 dapat didefinisikan sebagai mahasiswa, dan E3 dapat didefinisikan sebagai pelayan. Karena pada topik ini kita mengembangkan tentang konteks toko online, maka kita dapat menerapkan hal tersebut ke dalam ketiga hal tadi, yaitu dalam E1, E2, dan juga E3, di mana E1 dapat didefinisikan sebagai penjual atau seller, yang kedua merupakan E2 dapat didefinisikan sebagai pembeli atau buyer, dan yang ketiga kita dapat mengidentifikasikan sebagai barang atau produk. Setelah mengetahui bagian dari hal tersebut atau mengetahui bagaimana entity tersebut, kita dapat mencari relasi dari ketiga entity tersebut, yaitu yang merupakan penjual, pembeli, dan juga barang. Akan ditemukan beberapa keterangan sebagai berikut, yaitu pertama, kita akan membahas tentang penjual yang merupakan E1 dan barang yang merupakan E3 yang menggunakan relasi one to many atau 1:n, yang memiliki arti bahwa seorang penjual dapat menjual banyak barang, sedangkan sebuah barang hanya dapat dimiliki oleh satu penjual. Berikut sudah ada tabel penjelasan dalam konteks tersebut, di mana ID penjual 1 dengan nama penjual John, dan ID barang 1 serta nama barang sepatu A. Yang kedua ID penjual yang sama, tetapi memiliki ID dan juga nama barang yang berbeda. Sedangkan pada kolom keempat, kita memiliki ID penjual 2, dengan nama Rudy dan juga ID barang yang berbeda, nama barang juga berbeda. Ini dapat disimpulkan bahwa penjual dengan ID 1 atau John memiliki 3 barang yang berbeda seperti sepatu A, sepatu B, dan juga sepatu C. Sementara itu, penjual dengan ID 2 yaitu Rudy memiliki 2 barang yang berbeda yaitu tas A dan juga tas B. Kemudian pada nomor 2 kita akan membahas pembeli sebagai E2 dan juga barang sebagai E3 yang memiliki relasi man to many atau M dibanding N. Yang memiliki keterangan bahwa seorang pembeli dapat membeli banyak barang. Sebuah barang dapat dibeli oleh banyak pembeli. Relasi man to many, dalam relasi ini, satu entitas pembeli yang sebagai E2 dapat memiliki banyak entitas barang yang merupakan E3. Dan suatu entitas barang juga dapat dimiliki oleh banyak entitas pembeli. Artinya, seorang pembeli dapat membeli banyak barang yang berbeda, dan semua barang dapat dibeli oleh banyak pembeli yang berbeda. Berikut adalah contoh dari penjelasan di atas. Sudah disediakan tabel, di mana ID pembeli yang merupakan John dengan ID 1, ID barang yang berbeda-beda pula, dan juga nama barang yang sudah disediakan dalam tabel. Kita bahas ID pembeli 1 dengan nama John. Dia membeli sepatu A, sepatu B, yang memiliki ID barang berbeda yaitu ID 1 dan juga 2. Pada ID pembeli 2, atas nama Jane, dia membeli ID barang 1 dan 3 yang merupakan sepatu A dan juga tas A. Pada ID 3 merupakan Bob, dia membeli ID barang 2 dan 3 yang memiliki nama barang sepatu B dan tas A. Dalam contoh di atas, pembeli dengan ID 1 yang merupakan John membeli 2 barang yang berbeda, yaitu sepatu A dan sepatu B. Pembeli dengan ID 2 Jane juga memiliki 2 barang yang berbeda, yaitu sepatu A dan juga tas A. Sementara itu, barang dengan ID 1 yang merupakan sepatu A dibeli oleh 2 pembeli yang berbeda, yaitu John dan juga Jane. Yang ketiga, kita akan membahas penjual yang merupakan E1 dan pembeli yang merupakan E2 yang menggunakan relasi man to many melalui entitas barang, yang memiliki arti bahwa seorang penjual dapat menjual barang kepada banyak pembeli dan seorang pembeli dapat membeli barang dari banyak penjual. Karena kita menggunakan relasi man to many, maka satu entitas penjual dapat melakukan transaksi dengan banyak entitas pembeli dan satu entitas pembeli juga dapat melakukan transaksi dengan banyak entitas penjual.
Artinya, seorang penjual dapat menjual barang kepada banyak pembeli yang berbeda, dan seorang pembeli dapat membeli barang dari banyak penjual yang berbeda. Kita juga menyediakan tabel penjelasan untuk bagaimana penjelasan di atas. Kita lowongkan dalam bentuk tabel, yaitu ID pembeli dengan nama 1 John, ID barang 1 dan 2 yang dibeli dengan nama Alice dan juga Bob. Jane memiliki ID pembeli 2. Dia membeli ID barang 1 dan 3 yang sudah dibeli oleh Alice dan Carly, dan juga ID pembeli 3 sebagai nama pembeli Bob. Juga disediakan ID barang 2 dan 3 yang juga dibeli oleh Bob dan juga Carly. Dalam contoh di atas, penjual dengan ID 1 yaitu John melakukan transaksi dengan dua pembeli yang berbeda, yaitu Alice dan juga Bob. Penjual dengan ID 2 Jane juga melakukan transaksi dengan dua pembeli yang berbeda, yaitu Alice dan Carly. Sementara itu, pembeli dengan ID 1 Alice melakukan transaksi dengan dua penjual yang berbeda, yaitu John dan juga Jane. Setelah entiti serta relasi diketahui, maka kita akan mendeskripsikan atribut dan penjual, pembeli, serta barang yang dijual. Kita akan masukkan ke dalam pembuatan entity untuk toko online. Entitas dan atributnya. Entitas pembeli, primary key, email. Atribut lainnya, nama, alamat. Entitas penjual, primary key, email. Atribut lainnya, nama. Entitas barang, primary key, PK, SKU. Atribut lainnya, nama dan harga. Entitas pembelian, relasi antara pembeli dan barang. Primary key, pembelian ID, foreign key, pembelian email, FK dari pembeli, SKU, FK dari barang. Atribut lainnya, tanggal pembelian. Relasi antar entitas. Pembeli membeli barang, relasi money to money. Apa sih itu pembeli membeli barang? Money to money, yaitu satu pembeli dapat membeli banyak barang. Satu barang dapat dibeli oleh banyak pembeli, oleh karena itu dibutuhkan entitas pembantu pembelian yang menyimpan transaksi pembelian. Penjual menjual barang one to money. Apa sih itu penjual menjual barang money to money? Yaitu satu penjual dapat menjual banyak barang, namun satu barang hanya memiliki oleh satu penjual. Pada diagram tersebut, hubungan ini ditunjukkan dengan garis one to money antara penjual dan barang. Barang tersedia di penjual. Relasi one to money. Apa sih itu barang tersedia di penjual one to money? Yaitu setiap barang yang dijual memiliki informasi tentang penjual yang menjualnya. Diagramnya sebagai berikut. Entitas pembeli, atribut email, nama, alamat, primary key, email. Entitas penjual, atribut email, nama, primary key, email. Entitas barang, SKU, atributnya SKU, nama barang, primary key, SKU. Pembelian, atributnya pembelian, ID, pembelian email, SKU, tanggal pembelian, primary key, pembelian ID, foreign key, FK, pembelian email, FK dari pembeli, SKU, FK dari barang. Di sini kita bisa lihat untuk yang pertama implementasi entity pembeli. Kita mulai dari entity pembeli. Dalam sistem ini pembeli memiliki beberapa atribut, yaitu email sebagai identitas utama, nama untuk mengenali pembeli, alamat tempat tinggal pembeli. Pada tabel pembeli terdapat contoh data. Pembeli pertama Maya dengan email maya1@gmail.com berasal dari Banyuwangi. Pembeli kedua Via dengan email via2@gmail.com berasal dari Bandung. Selanjutnya ada entity penjual. Atribut yang dimiliki penjual adalah email sebagai identitas utama, nama penjual, alamat tempat tinggal penjual. Di dalam tabel penjual terdapat contoh data dua penjual, yaitu Fardan dengan email fardan1@gmail.com berasal dari Penculuk, Bagus dengan email bagus2
@gmail.com berasal dari Moncar. Yang terakhir, ada entity barang, memiliki atribut yaitu SKU, kode atau kode unik barang, nama barang, dan harga. Contoh data dalam tabel barang yaitu sepatu dengan SKU 1 seharga Rp180.000 dan tas dengan SKU 2 seharga Rp50.000. Nah, kesimpulannya adalah dari permodelan ini kita bisa melihat bagaimana data penjual dan barang saling berhubungan dalam sistem. Database ini bisa dikembangkan lebih lanjut untuk keperluan transaksi atau manajemen e-commerce. Terima kasih atas perhatiannya.